Orang lain punya berkatnya sendiri, kita juga punya berkatnya sendiri. Kita tuh sibuk sirik sama orang lain, kita tuh gak tahu loh ada orang lain yang sirik sama kita loh. Kita sibuk ngeliatin orang lain, enak ya. Tapi ada orang yang ngeliat hidup kita, enak ya dia. Bahagia ya dia. Kita sibuk ngeliatin berkat orang lain, kita lupa ngitung berkat kita sendiri. Padahal lagu zaman dulu bilang gini, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yang suruh hitung berkat Tuhan, bukan berkat orang yang kita hitungin. Apa yang Tuhan kasih sama kita, hitung. Makanya Mazmur Daud 103 bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ngapain ngitungin berkat orang? Udah kita ngitungin berkat orang gak jadi milik kita lagi. Ya kan? Saya beri judul dalam khotbah saya, This is not the will of God. Banyak orang tuh suka nanya sama pendeta gini, Pastor, apa sih kehendak Tuhan sebenarnya? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saya berusaha to find out what is the will of God. Apa itu kehendak Tuhan? Kalau kita mau lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, sama-sama kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca yuk, 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau saudara tanya apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Ini dia jawabannya. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus melalui kamu. Maka dari itu gini, rasa ucapan syukur, gratitude, grateful heart itu perlu dibangun. Kita harus membangun dan menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Rasa ucapan syukur itu perlu dilatih. Kita harus dilatih, diri kita, jiwa kita, hati kita harus dilatih dengan kesadaran untuk selalu mengucap syukur. Karena kenapa? Karena kita tuh cenderung mengeluh. Kita cenderung bersungut-sungut. Sini saya mau tanya sama saudara, lebih gampang ngucap syukur atau lebih gampang ngeluh? Lebih gampang ngucap syukur, mantep ya jemaat kerinduanku ya. Udah kita nggak skip aja tema bulan ini ya. Lebih gampang mengucap syukur atau lebih gampang mengeluh? Lebih gampang mengeluh. Mengeluh lebih gampang, lebih enak. Kalau kita ngeluh biasanya banyak yang sambut. Emang tuh. Emang gila tuh, ini tuh. Mengucap syukur perlu dilatih. Pada dasarnya manusia sulit bersyukur. Kenapa? Karena manusia cenderung mengingat apa yang buruk daripada apa yang baik. Kalau saya tanya sama saudara, selama 6 bulan ke belakang, apa hal yang paling kamu ingat selama tahun 2026? Mungkin gak semua. Tapi saya berani bertaruh, majority akan jawab pengalaman yang gak enak. Dibandingin hal-hal yang mungkin kecil-kecil, tapi jumlahnya lebih banyak daripada hal yang buruk yang saudara alamin. Karena kenapa? Otak kita sebenarnya gini, ada istilah dalam psikologi namanya negativity bias. Yaitu otak kita cenderung mengingat satu hal yang buruk daripada begitu banyak kebaikan. Kenapa? Karena itu cara otak kita melindungi jiwa kita. Supaya kita muncul rasa waspada, berhati-hati. Itu sebenarnya mekanisme. Makanya saya katakan manusia cenderung sulit untuk bersyukur dan mengingat apa yang buruk. Manusia tuh gini loh. Mereka bisa berada di tempat terbaik di dunia. Tapi mereka selalu bisa menemukan alasan untuk gak enak di tempatnya. Jelek nih. Selalu menemukan hal yang buruk. Dan bikin mereka gak bersyukur. Orang yang gak bersyukur biasanya gini. Akan pakai mulut mereka untuk mengungkapkannya. Untuk ngomong. Kurang. Ini. Jelek. Gini aja, biasa aja. Jadinya apa? Jadinya mulut mereka sulit menyembah Tuhan, sulit melayani Tuhan, sulit untuk berhubungan baik dengan orang lain. Makanya saya tulis dalam slide saya gini, ungratefulness puts barrier between you and God and you and other people. Ungratefulness, rasa tidak bersyukur, sikap hati yang susah mengucap syukur akan bikin barrier, akan membangun tembok antara kita dan Tuhan. Kenapa? Karena kita bawaannya negatifan aja sama Tuhan. Karena bawaannya kita berpikir Tuhan tuh jahat sama kita. Akan bikin barrier,
tembok antara kita dan Tuhan. Dan bikin barrier antara kita dengan orang lain. Kita berpikir orang lain nanti jahatin kita. Kemarin pengalaman gue tuh, mohon maaf ya gak maksud apa-apa. Gue pernah pacaran sama orang Batak. Tapi toxic, habis itu apa? Bikin barrier. Bikin barrier. You can give thanks in every circumstances. Padahal ini kenyataannya. Dalam setiap circumstances, dalam setiap keadaan, kita selalu bisa untuk mengucap syukur. Ada cerita gini saudara, ada cerita gini. Namanya ada seorang hamba Tuhan, namanya Dr. Alexander White. Jadi dia ini seorang gembala juga di gerejanya. Dan jemaatnya tuh tahu, Dr. White itu kalau berdoa, dia selalu doanya tuh, I thank you for today, we thank you for the people around me, we thank you for my family. Jadi kalau dia tuh mimpin doa, kalau dia berdoa di gerejanya, itu selalu isinya ucapan syukur deh. Selalu we thank you for this, we thank you for that, we thank you for this, we thank you for that. Sampai suatu kali keadaannya, cuaca tuh lagi ancur-ancuran banget. Tornado, badai, banyak orang gak bisa keluar rumah, ekonomi tutup dan lain-lain. Tapi dia di gereja, kemudian beberapa pengerjanya, jemaat gerejanya juga banyak yang gak datang karena banyak musibah, bencana alam. Lalu kemudian dia datang ibadah khotbah seperti hari Minggu biasa. Terus orang-orang nungguin, ini keadaan nih ancur banget nih. Cuaca ancur, ekonomi drop karena semua tutup karena bencana. Gereja juga sepi dan lain-lain. Nih kira-kira Dr. White akan ngomong apa? Apakah doanya masih ucapan syukur? Dan ternyata Dr. White berdoanya gini. Tuhan terima kasih karena setiap hari tidak seperti hari ini. Karena keadaan bencana alam gak setiap hari kayak gitu. Jadi maksudnya apa? We can always find a reason to be thankful. Sebenarnya kita selalu bisa mencari alasan untuk kita punya alasan untuk mengucap syukur. Saudara perhatiin deh, orang Indonesia tuh lucu sebenarnya. Orang Indonesia kalau ada kejadian buruk, selalu bisa bilang apa? Untung, bener Bu. Untung. Misalnya nih, jatuh dari motor misalnya. Kenapa lo luka-luka? Aduh kemarin gue jatuh dari motor. Untung ada orang di samping nolongin. Saya pernah tahun 2016 atau 15 kalau saya nggak salah. Saya dulu mobil saya tuh ini Ford Fiesta, itu kan pendek ya, kecil pendek. Suatu kali saya tuh lagi dari Senayan City, saya mau syuting di daerah di RCTI Kebonjeruk. Terus itu jamnya tuh sekitar saya syuting tuh kalau nggak salah callingan sekitar jam 6 sore. Jadi saya dari Sensi tuh jam 4:30. Tiba-tiba saya nggak tahu, saya keluar Senayan City, hujan gede banget. Deras banget, sampai jam 4:30 tuh kayak udah lumayan gelap gitu loh, karena hujan gede banget. Tahu dong, Jakarta sore jam pulang kantor hujan, macetnya minta ampun. Saya pakai Waze, diarahin ke daerah lewat Kemanggisan dalam situlah. Jadi nggak lewat jalan tol, nggak lewat tol dalam kota, lewat Kemanggisan dalam situ. Yang saya nggak tahu, mobil saya diarahin masuk satu gang dan itu banjir ternyata gangnya. Jadi Waze ngelihatnya ini nggak macet, ternyata ditutup karena banjir, karena ada genangan. Dan itu kondisinya gelap. Jadi saya terus nyetir, tiba-tiba mobil saya mati. Saya bingung kan, ternyata banjir jalanannya. Ketika saya telepon ke manajemen saya telepon ke RCTI, ke teman-teman yang bertugas, terus telepon ke mama saya ngabarin. Otomatis orang Indonesia saya bilang gini, terus kamu gimana? Gak apa-apa. Untung mobil aku mogok, kerendam, tapi sampingnya ada warung. Ada ibu-ibu, untung ibunya baik. Sini non, nunggu aja di sini. Saya digantiin sepatu saya basah, dikasih sendal. Saya selalu bilang apa? Gak apa-apa, untung ada ibu itu. Untung ada ini, untung ada itu. Orang Indonesia tuh selalu ngomong gitu kan. Untung. Saya pernah dengar satu podcast. Saudara tahu kan kayak di daerah orang Korea, orang Jepang, itu angka bunuh dirinya tinggi banget. Angka stres mereka sangat tinggi. Saya pernah dengar satu YouTube video orang Korea yang ngomong. Dia bilang, kenapa, ada pertanyaan gitu kan, kenapa sih orang Korea tuh, kalau kita nonton di drama Korea juga ya, masalah apa terus mereka mutusin untuk suicide, mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan orang Korea ini bilang, bedanya karena kenapa, di Indonesia itu agamanya kuat. Agamanya kuat. Any religion. Tapi kita tahu dalam agama diajar untuk ucap syukur. Sehingga dalam masalah, dalam tantangan, dalam keadaan yang gak baik-baik aja, orang yang dalam tanda kutip beragama, dalam artian tuh ngerti ajaran-ajaran agama, mereka diajar untuk bersyukur. Mereka punya satu sosok yang mereka percaya
Dan mereka bisa ngucap syukur. Dan percaya bahwa sosok itu pegang kendali atas hidupnya. Kalau orang dunia, mereka yang tidak punya Tuhan, mereka yang gak punya satu that entity itu, mereka akan cenderung, oh hidup gue begini, udahlah gak ada harapan lagi. Dan mereka berpikir untuk nyerah, putus asa. Tapi mereka yang punya Tuhan, mereka bisa mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua bilang gini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita tuh gak bisa berdoa tanpa hati yang bersyukur. Gak bisa. Simpelnya gini. Ketika kita berdoa, saudara sadar gak kita tuh lagi ngapain? Kita tuh lagi masuk dalam ruangan maha kudusnya Tuhan. Tempat dia duduk bertahta. Raja di atas segala raja. Tuhan atas segala Tuhan. When you pray, you come into the throne room of grace. Kita masuk, kita yang berdosa ini, tapi diselamatkan, tapi dilayakkan untuk masuk di hadapan tahta kudusnya Tuhan. Dan ngomong apa adanya sama Tuhan. It's a privilege. Ketika kita menyadari hal itu, doa kita akan diiringi dengan ucapan syukur. Karena dari awal kita tahu untuk menghadap dia ngomong aja kita gak layak. Kita gak pantas. Tapi dia memantaskan kita, dia melayakkan kita untuk menghampiri dia. And that is the reason that you pray in gratitude. Saudara berdoa di dalam ucapan syukur. Hari ini kita mau belajar. Ada hal yang menghalangi kita untuk bisa mengucap syukur. Things that refrain us from grateful heart. Ada hal-hal yang perlu kita remove dulu dari diri kita. Supaya hati kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara siap diberkati? Amin. Ada 4 poin kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, always complaining. Makanya tadi judul khotbah saya, this is not the will of God. The will of God adalah hati yang mengucap syukur dalam segala hal. Itu kehendak Tuhan. Tapi hal 4 poin yang akan kita ngomongin ini adalah hal-hal yang menghalangi kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Menghalangi kita untuk bisa mengucap syukur. Yang pertama, always complaining atau selalu mengeluh. Kita tahu, kita kenal ada satu sosok di Alkitab yang hidupnya, dia katanya orang saleh, orang paling benar di seluruh muka bumi. Tapi kemudian hal buruk terjadi kepadanya. Siapa namanya? Kristen baru semua nih. Siapa namanya? Ayub, terima kasih teacher sekolah minggu. Memang mantap teachersnya aku, teachersnya sekolah minggu mantap. Kidsnya Kerinduanku Church. Ayub, kita tahu kisah hidupnya Ayub. Bayangin saudara, Ayub punya segala-galanya. Maybe he is one of the richest men pada masa itu. Dia punya ternak banyak banget. Anaknya 10. Terus kemudian pokoknya orang kaya deh. Bahkan bukan hanya kaya secara materi. Tuhan sendiri yang bilang. Kamu lihat hambaku Ayub gak? Di seluruh muka bumi ini gak ada yang kaya dia. Salehnya. Gila itu pujian dari Tuhan loh. Jadi kalau Tuhan punya list orang paling benar di hadapan Tuhan. Ayub nomor 1. Tapi kemudian hal buruk terjadi sama hidupnya. Habis belas segala-galanya, habis gak bersisa. Bukan hanya harta duniawinya, anak-anaknya semuanya mati. Dianya sakit, ancur-ancuran dalam kondisi hina. Kusta, sakit kusta. Pada masa itu adalah penyakit yang dianggap terkutuk, kutukan. Sampai istrinya bilang, kenapa kamu gak kutukin aja Tuhanmu itu. Stop worshiping him and start cursing him. Apa dia mana, berbuat apa dia? Tapi Ayub dalam Ayub 7 ayat 11 bilang ini. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ini adalah titik ketika istrinya udah bilang, go and curse your God. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya bilang, sahabat-sahabatnya datengin Ayub bilang gini. Kamu tuh gak mungkin orang benar. Karena gak ada orang benar yang dapat musibah kayak begini. Kamu pasti bikin dosa. Kamu pasti bersalah di hadapan Tuhan. Di titik itu, Ayub mengeluarkan statement ini. Dia complaining, dia mengeluh. Ada kutipan bilang ini, people will always question the goodness of God rather than trusting in the godness of God. Orang cenderung mempertanyakan kebaikan Tuhan daripada mempercayai ketuhanannya Tuhan. Kedaulatannya Tuhan. Kita cenderung mempertanyakan Tuhan tuh baik gak sih? Tuhan tuh sayang gak sih? Tuhan tuh peduli gak sih? Aku udah berbuat bener loh. Aku berbuat bener, oke lah dulu masa laluku beginilah, oke lah. Tapi kan aku udah bertobat.
Tapi kan masa Tuhan gak perhitungin sih? Tapi kan aku bertobat, tapi kan A, B, C, D. Kita menawarkan semuanya kepada Tuhan dan mempertanyakan kenapa Tuhan jahat sama kita. Kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi sama kita. Daripada mempercayai karakternya Tuhan. The godness of God. Padahal God is still God. Dalam keadaan kita kaya dia tetap Tuhan. Dalam keadaan kita miskin dia tetap Tuhan. Dalam keadaan kita sakit dia tetap Tuhan. Dalam keadaan kita sehat, bugar, fat persentase kita cuma 4% kayak Ronaldo. Dia tetap Tuhan. Dalam kemenangan kita dia tetap Tuhan. Dalam kekalahan kita dia tetap Tuhan. Dalam kita tepuk tangan sorak-sorai sukacita dia tetap Tuhan. Dalam air mata dia tetap Tuhan. Dan dia gak berubah. Dan dia tidak akan berubah. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat mengubah dia. Dia tetap Tuhan. Ayub udah abis-abisan, dia masih relain semuanya. Sampai di titik istrinya ngutuk dia, teman-temannya hakimin dia. Bu, Pak, saya mau tanya deh. Kalau kita lihat, ini ya, kita ya. Pikiran kita ini enggak, Alkitab tidak pernah menulis ini. Tapi kalau kita mau pikir, pakai pikiran kita. Sebenarnya kalau kita mau lihat, Ayub tuh orang yang paling pantas buat ngeluh. Bener gak? Kayak kalau denger dia ngeluh tuh kita, ya jangankan Ayub. Kita juga pasti komplain sih. Ayub dikasih title sama Tuhan, orang paling saleh. Terus dia ketiba musibah yang banyak banget gitu, abis-abisan semua gak bersisa. Dia adalah sosok orang yang kalau kita pikir, dia tuh paling pantas untuk mengeluh. Tapi kalau kita lihat dalam Ayub 42, sebelumnya Ayub 38. Setelah Ayub kemudian menyatakan semua keluhannya kepada Tuhan. Dia menawarkan kebenarannya kepada Tuhan. Dia mengeluh kenapa kondisinya begini, kenapa begini. Teman-temannya ikut-ikutan menghakimi dia, ngejatuhin dia. Istrinya juga kutuki Tuhanmu. Sampai di satu titik even though Ayub sekalipun yang menurut kita nih adalah orang yang paling pantas untuk mengeluh atas apa yang terjadi sama hidupnya. Di akhir Ayub 38 Tuhan challenge Ayub. Tuhan datang kepada Ayub dan bilang, ini bahasa saya. Lu siapa? Kamu di mana waktu aku menempatkan bintang-bintang? Kamu di mana waktu aku nyiptain semuanya? Waktu aku menempatkan ini dan itu dalam laut, waktu aku bikin itu, where were you? Artinya apa? Tuhan menyatakan, aku Tuhan, kamu bukan. Aku berhak melakukan apa yang menurut aku baik. Kamu, don't question it. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Agenda Tuhan, Pak, Bu, dengar baik. Agenda Tuhan lebih besar daripada apa yang otak kita bisa pahami. Kita tuh seringkali kita berusaha pengen ngerti pola pikirnya Tuhan. Gak bisa. Kasih saya nama orang paling pintar di dunia deh. Einstein, Oppenheimer, siapa lagi? Stephen Hawking. Mereka pun gak akan pernah bisa mengerti pikirannya Tuhan. Otaknya Tuhan. Dia Tuhan dan dia tetap Tuhan. Karena kenapa? Agendanya Tuhan, not my comfort, but my conformity to the image of Christ. Agendanya Tuhan gak pernah soal kenyamanan kita, Pak. Agenda Tuhan gak pernah soal kenyamanan kita, Bu. Agendanya Tuhan adalah membentuk kita segambar serupa dengan Dia. Agendanya Tuhan bukan kebahagiaan kita, tapi kekudusan kita. Kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan kepada jalannya Tuhan untuk memenuhi panggilan kita segambar serupa dengan Dia. That's the agenda of God. Bukan agendanya kita. Dan pada akhirnya apa? Ketika Tuhan challenge Ayub, where were you? Kamu di mana? Waktu aku begini. Lu siapa? Pada akhirnya Ayub akhirnya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ayub bilang, sebab aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Dan Ayub bilang, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Gak pakai tedeng aling-aling. In instant way, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dikembalikan hartanya semua 2 kali lipat. Dia buat istrinya kembali melahirkan 10 anak lagi baginya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Gak berhutang, satupun dia tidak pernah berhutang. Dia kembalikan lipat kali ganda. Ketika kita menyadari bahwa dia Tuhan, kita bukan. Dan kita ngucap syukur sama apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara.
Saya ada cerita nih, ada cerita. Ada 9 orang tinggal dalam satu kamar kecil. Bayangin 9 orang dalam satu kamar kecil kayak apa? Desek-desekan kan? Desek-desekan. Kemudian 9 orang ini datang sama pendetanya. Ini bukan true story, bukan. Ini ilustrasi. Datang sama pendetanya dan bilang, "Pak Pendeta, ini gimana nih? Masa kita tinggal bersembilan, hidup berdesak-desakan kayak gini, kaki aja saling nginjek, nggak bisa duduk, nggak bisa selonjoran, mesti gimana nih kita nih? Duduk aja susah banget, sempit, nggak enak, gimana nih?" Pendetanya bilang gini, "Kamu cari kambing, bawa 1 ekor kambing, masuk tinggal bareng-bareng sama kalian." Mereka kan bingung ya, gimana sih? Udah kita lagi komplain, terus dia malah suruh bawa kambing. Tapi mereka nurut sama pendetanya. Mereka bawa kambing, pendetanya bilang, 1 minggu lagi kamu kembali sama saya. Udah datang, mereka hidup 1 minggu bersama dengan kambing. Kambing bau, kambingnya berisik, rumputnya berantakan, mohon maaf buang air besarnya di situ dan lain-lain. 1 minggu kemudian dia datang kembali sama pendetanya dan marah-marah. "Gimana sih Pak Pendeta? Kok disuruh bawa kambing? Ini parah banget loh. Rumah kita lebih buruk daripada sebelumnya. Sekarang bau kambing, berantakan. Kotorannya kambing di mana-mana. Gimana nih, kita mesti gimana nih? Kok sarannya begitu sih?" Lalu Pak Pendetanya bilang, "Oke, sekarang kamu keluarin kambingnya. 1 minggu lagi kembali sama saya." Setelah saat dia keluarin kambingnya, dia bersihin, kambingnya dikeluarin. Ke-9 orang ini setelah 1 minggu kembali kepada pendetanya. "Gimana?" 9 orang ini bilang, "Puji Tuhan Pak Pendeta, akhirnya udah gak bau lagi. Akhirnya gak berantakan lagi." Padahal kan kondisinya sama sebelumnya. Sama waktu sebelum ada kambing. Tapi yang berubah apa? Perspektifnya berubah. Yang tadinya tukang ngeluh, jadi ngucap syukur. Ketika ngucap syukur dia bisa lihat bahwa, oh ternyata we're fine ya. Ternyata oke kok begini. Sampai sini nangkep maksud saya. Poin yang kedua. Apa yang menghalangi kita dari mengucap syukur? Yang kedua, feeling entitled atau merasa layak. Merasa layak. Kita lihat dari kisah, saudara ingat kisah ini ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? Tahu cerita ini ya Pak Bu ya? 10 orang kusta disembuhkan sama Yesus. Semuanya sembuh gak? Ada yang gak sembuh gak? Semuanya sembuh. 10-10-nya sembuh. Kita baca dalam Lukas 17, 12-18. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Karena pada masa itu menurut hukum Taurat, orang yang sakit kusta kan harus dikucilkan. Harus dikeluarin dari komunitas mereka. Dan yang menyatakan sembuh adalah imam. Jadi mereka kalau mereka berpikir mereka sembuh, mereka sudah sembuh, mereka akan mempresent diri mereka di hadapan imam. Lalu kalau imam yang ngecek, oke, udah sembuh nih. Ketika dinyatakan udah sembuh, imam akan keluarin kayak satu surat gitulah. Ini orang udah sembuh, jadi boleh kembali ke masyarakat, boleh kembali ke komunitas Yahudi, kayak gitu. Makanya Yesus bilang, "Go, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Poinnya di sini adalah yang tulisan kuning. Orang itu adalah seorang Samaria. Kita terusin dulu sedikit. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Yang menjadi highlight adalah orang yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus adalah orang Samaria. Kita harus kembali kepada keadaan pada masa itu. Orang Yahudi dan orang Samaria mereka bermusuhan. Mereka saling membenci, mereka bermusuhan. Orang Yahudi gak boleh berhubungan dengan orang Samaria, begitu pun sebaliknya. Makanya kenapa kita tahu ada kisah ketika Yesus minta air minum kepada perempuan Samaria. Dan murid-muridnya kayak, "Ih, kok minta minum sama orang Samaria sih?" Terus orang Samaria juga bilang kan, "Lu ngapain minta sama aku?" Gak bisa. Makanya kita tahu ada perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang Yahudi itu. Karena pada dasarnya budaya mereka bermusuhan. Orang Samaria yang kusta ini, dia merasa dia gak layak menerima kesembuhan itu dari seorang guru Yahudi. Dari seorang rabi Yahudi. Karena dia bermusuhan.
Orang Samaria tuh dibenci banget sama orang Yahudi. Itu latar belakang sejarahnya jauh lah. Kita gak masuk ke area situ. Tapi orang ini, dia tidak merasa layak. Tapi dia menerima anugerah itu. Different thing dengan 9 orang lainnya. 9 orang lainnya adalah orang Yahudi. Yang ngerasa kayak ya udah, emang harusnya gue sembuh kok. Emang sepatutnya selayaknya gue sembuh kok. Kalau aku sembuh ya ini sebuah kewajaran, ini sebuah keniscayaan. Tapi orang Samaria ini menyadari, aku orang asing, aku gak layak menghampiri guru Yahudi itu. Dan datang sama dia, dan dia mengulurkan tangan menyembuhkan aku. I'm not entitled to this. Dari sinilah makanya kenapa orang Samaria ini datang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Karena dia tahu dia tidak layak menerimanya. We are not grateful because we think we deserve it. Hal yang bikin kita gak mengucap syukur karena kita berpikir kita layak. Hal yang bikin kita tuh kayak ya udah, ya ini ya biasa aja, ini bukan apa-apa. Karena kita berpikir kita layak menerimanya. Again, kita menawarkan kebaikan kita sama Tuhan. Kita menawarkan perbuatan baik kita sama Tuhan. Kita menawarkan latar belakang keluarga kita. Padahal kata Tuhan ya terus kenapa? Bukankah kamu adalah orang berdosa? Bukankah kalau orang berdosa mau siapapun kamu, mau seberapa banyak pun hartamu, mau sepinter apapun kamu, mau kamu orang suku apapun, it doesn't matter. Karena pada dasarnya kamu orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan aku dalam kekudusanku, dalam kesucianku, dalam kemaha kudusanku, aku gak bisa sama orang berdosa. Gak bisa. Gak bisa bersatu, gak bisa dekat, gak bisa. Kamu pasti mati. Tapi kamu gak mati sampai hari ini. Aku menebus kamu. It's all because of my grace. Kata Tuhan, bukan kata saya. Itu karena kasih karuniaku. Aku melayakan kamu ketika kita menyadari bahwa nobody is entitled. Hati kita pasti limpah dengan ucapan syukur. Atas anugerah Tuhan saya katakan pada saudara. Saya ngucap syukur Tuhan bawa saya di titik ini. Pak, Bu, saya hitungannya masih 30-an umurnya. Si anak muda lah ya, mau boleh lah. Muka juga gak kelihatan tua-tua amat lah. Tapi melihat jemaat datang, banyak dari om, tante, amang, inang, opung yang datang bersedia pagi-pagi duduk mendengarkan seorang anak muda ini berbicara menyampaikan firman Tuhan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Who am I? Siapa saya? Saudara datang ke sini karena Tuhan kan? Bukan karena saya. Karena Tuhan. Mimbar ini bisa gonta-ganti pendeta. Could be anyone. Tapi yang berbicara kepada saudara itu Tuhan. Dan siapa saya? Jadi mikrofonnya Tuhan. Untuk jadi pengeras suaranya Tuhan kepada setiap jemaat di tempat ini. Dan atas pertolongan Tuhan, saya terus berusaha. Saya garis bawahi, terus berusaha. Untuk selalu menanamkan itu dalam pikiran saya. Jemaat datang bukan karena elu. Bukan karena elu, bukan karena elu. Tapi karena Tuhan. You don't deserve it. Tapi Tuhan yang mau pakai. Supaya apa? Supaya pelayanan kami dilimpahi dengan ucapan syukur. Teman-teman yang worship leader. Yang punya suara lebih indah dari mereka banyak banget. Banyak banget. Mungkin saudara tadi nyanyi sambil kayak ini, wah gini banget sih. Kok begini sih? Kok fales sih? Kok ini sih? Kok itu sih? Tapi seharusnya teman-teman worship team, teman-teman pemusik, teman-teman multimedia, semua yang melayani. Menyadari bahwa I'm not entitled to this. Tapi Tuhan pilih. Untuk dipanggil sebagai rekan sekerjanya Allah. Oh wow, what a privilege. Rekan sekerjanya Allah. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Apa yang menghalangi kita dari ucapan syukur? Critical and judgmental attitude. Sikap suka menghakimi gitu. Bahasa sederhananya tau gak Bu apa Bu? Julid. So-soan ya kan? Critical and judgmental attitude. Julid. Tukang julid. Kita lihat. Lukas 7, 31, 34.
Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk-duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tapi kamu tidak menangis. Anak-anak zaman dulu gak kayak anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang jarang yang main di luar rumah. Di dalam rumah, iPad, handphone, main game, main PS. Anak-anak zaman dulu, ya jangankan zaman dulu, zaman kita deh. Zaman kita kecil, main keluar kan, main sepeda. Anak-anak zaman dulu, di latar belakang kisahnya Yesus, mereka tuh keluar, mereka tuh suka main seruling. Nyanyi-nyanyi. Nanti bilang gini, mereka kamu tuh kayak anak-anak duduk di pasar, kami main seruling bagimu tapi kamu gak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak menangis. 33, karena kenapa? Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Gara-gara mereka nyanyi, mereka main musik, terus Yohanes Pembaptis datang, Yohanes Pembaptis diem aja. Yohanes Pembaptis puasa, makannya bukan makanannya mereka. Datang dibilang, kerasukan setan nih orang. Dengar bunyi-bunyian musik gak nari. Dinyanyiin lagu duka gak nangis. Kerasukan setan nih orang. Tapi ayat yang 34. Kemudian anak manusia datang. Yesus datang. Anak manusia datang. Ia makan dan minum. Yohanes Pembaptis gak makan gak minum kan? Yohanes Pembaptis tadi dikatakan tidak makan roti, tidak minum anggur. Anak manusia datang. Ia makan. Ia minum. Lalu kemudian kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Serba salah gitu loh, serba salah. Yohanes Pembaptis gak makan gak minum dibilang kerasukan setan. Yesus datang makan dan minum dibilang rakus. Jadi maunya apa nih warga? Apa maunya? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Maunya apa jadinya? Critical and judgmental spirit. Nah Yesus ketika mengatakan ini, Yesus sedang mengadres kejulitan mereka. Yesus tuh lagi bilang, kamu tuh critical, kamu tuh too judgmental. Lu tuh julid tau gak? Serba salah orang sama kamu tuh gak ada yang benar. Kamu selalu bisa menemukan kesalahannya orang lain. And you cannot see the good in other people. Serba salah. Semua serba salah. Yohanes Pembaptis fasting salah, Yesus datang makan minum salah. Ya emang ada yang emang kitanya yang error gitu. Emang kamunya aja yang otaknya error. Yang selalu melihat hal yang gak baik. Susah untuk melihat hal yang baik dan bersyukur. Di antara hal yang baik yang dilakukan buat kita, entah itu perbuatan Tuhan, entah itu orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang baik buat kita. Tapi ketika ada satu hal aja yang gak sesuai, orang yang critical and judgmental spirit ini melupakan hal yang baik. Gini loh, kalau saudara punya isu, saudara datang nih ke Pastor Daud nih, Pastor saya mau konseling, saya capek sama hidup ini. Saya tahu temanya tentang gratitude tapi susah banget buat saya ngucap syukur Pastor. Oh kenapa Bu? Ya suami di rumah gak hangat. Marah-marah terus, kami ribut setiap hari. Tadi pagi aja untuk milih sepatu yang mana aja kita ribut, Pastor. Anak-anak juga gitu, gak ada yang dukung saya. Semua ikut menyalahkan saya, semua sama papanya. Sampai gereja, tadi usher di depan. Saya baris kurang 1 senti disuruh geser. Sakit hati saya, Pastor. Temu lagi, denger apa semua segala macam. Tadi WL-nya juga, aduh, hati saya lagi hancur. Dia suruh kan menari, berhenti, memuji, meninggikan namamu. Gimana caranya Pastor? Saya mau bilang sama saudara ya. Kalau semua orang tuh kayaknya ribut sama engkau. Kayaknya masalahnya di engkau deh. Kayaknya yang bermasalah kita deh. Kalau semua orang tuh kayak, kalau kamu merasa semua everybody is against you. Kayaknya masalahnya di kita deh. Kok bisa kita merasa semua orang gak ada yang di pihak kita? Semua orang benci sama kita, gak cocok sama semua orang. I have a poor relationship with my family. I have poor relationship with my teman-teman kantor. Sama bos saya, hubungan saya gak baik sama bos saya. Sama teman sedivisi saya hubungannya gak baik. Sama anak buah saya gak baik. Kayaknya kita yang error deh. Coba cek lagi deh. Rendah hatilah untuk otokritik sama diri sendiri.
Kadang tuh gini, kita tuh gampang kritik orang, tapi kita susah buat otokritik. Makanya pepatah bilang apa? Gajah di pelupuk, gajah di seberang lautan kelihatan. Gimana sih? Oh, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kita gampang hakimin orang, nunjuk orang, tapi kita lupa ngecek diri kita sendiri. Jadinya apa? Yang kita lihat negatif terus. Saudara cari gereja yang sempurna, nggak ada. Nggak ada. Dari mimbar sebuah gereja saya katakan, saudara cari gereja yang sempurna, nggak ada. Nggak ada. Nanti gereja yang sempurna nanti tuh kalau Tuhan Yesus sudah datang tuh. Di saat kita di hadapan tahta, menyembahnya langsung, muka dengan muka, mengelilingi tahta Maha Kudus, that's the perfect church. Kalau ada satu hal yang gak sesuai, terus kita melupakan hal yang baik. Kalau mau terus cari-cari kesalahan orang, cari kesalahan dalam keadaan, terus negatifan sama orang, akan menghalangimu dari melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Mengucap syukur. Saudara mau melakukan kehendak Tuhan kan? Saudara datang ke gereja karena you wanna do with the will of God. Karena saudara pengen tahu apa kehendak Tuhan dan saudara pengen menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara pengen dibentuk lebih lagi agar berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan julid. It will refrain you to do the will of God, untuk mengucap syukur. Jangan julid, jangan julid. Saya pernah dengar cerita, ada seorang yang gak mau ke gereja, pokoknya gak mau ke gereja. Udah dibujukin sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya gak mau ke gereja. Dengan segala macam alasan. Alasannya apa? Dia mau nih ikut nih, oke ke gereja A ikut. Tapi selama ibadah, julid aja gitu, kritik aja gitu. Kok begini sih? Kok gereja tepuk tangan sih? Kok gereja pakai band sih? Kayak konser. Pindah, yaudah kita cari gereja yang hening. Dilihat, kok ngantuk ya gereja? Kok begini ya? Gimana kita mau denger suara Tuhan? Gimana kita mau fokus? Orang bawaannya ngantuk. Ya udah cari gereja lain lagi. Cari gereja kesukuan. Terlalu suku. Gak merangkul semua. Maunya kemana jadinya? Maunya apa? Critical and judgmental attitude. Yang keempat, yang terakhir. Teman-teman pemusik boleh siap-siap. Yuk. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang menghalangi kita dari melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukur. Yang keempat, comparing habits. Kebiasaan yang suka membanding-bandingkan. Saudara ingat gak ketika, kan Petrus nyangkal Yesus kan? Ya kan? Ingat gak nih? Yang nyangkal Yesus siapa? Petrus apa Yudas? Petrus apa Yudas? Oh, bangun berarti. Keren tidur. Kan Petrus nyangkal Yesus kan? Berapa kali? 3 kali. Nah terus kan kemudian ketika Yesus bangkit, kan Yesus memulihkan Petrus kan? Dia tanyain sama Petrus kan? Pet, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya iyalah. Terus Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Pet, apakah kamu mengasihi aku? Terus dia bilang, Simon anak Yohanes. Yesus mengadresnya dengan nama aslinya, Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Ya iyalah Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, dia bilang, maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus sampai nanyain itu 3 kali. Saudara baca deh dalam Yohanes 21 atau 20, saya lupa. 20 atau 21. Persis ketika Yesus suruh Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus menebus 3 kali penyangkalannya Petrus. Yesus tanyain dan pulihkan dia 3 kali juga. Persis setelah itu, Yesus tuh kasih tahu sama Petrus. Sekarang kamu muda, kamu bisa pergi kemanapun. Nanti akan datang waktunya, tanganmu diikat, kamu akan dibawa ke tempat-tempat yang kamu gak pengen. Yesus, Alkitab katakan, Yesus lagi kasih tahu Petrus bagaimana cara matinya dia. Alkitab yang bilang, Yesus lagi kasih tahu Petrus, kamu bakal mati kayak gini. Karena kita tahu akhir hidupnya Petrus, dia disalib terbalik, menjadi martir. Karena memberitakan tentang Injil, memberitakan Yesus. Yesus lagi prophesying, Yesus lagi kasih kisi-kisi sama Petrus. Kamu tuh bakal matinya begini. Tanganmu diikat, kamu akan melangkah ke tempat yang kamu gak pengen.
persis setelah itu, Petrus bukannya mikirin, aduh gue akan jadi martir. Yang dia lakukan, Yohanes 21 ayat 21-22. Saya tuh demen sama Petrus saudara. Manusia banget nih orang. He's a real person. Dia bilang gini, ketika Petrus melihat murid itu, Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Pusing gak jadi Yesus? Kita baru bayaan nih. Baru bayaan. Terus Yesus dengan kasihnya kasih tahu sama Petrus, this is what happened to you. Dia bukannya bilang, kuatkan aku Tuhan. Tolong aku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Yang dia lakukan, dia ngeliat Yohanes. Kalau dia gimana Tuhan matinya? Kayak seru gitu, kayak pengen tahu 12-12 matinya gimana gitu. Kayak itu informasi yang penting banget pada momen itu. Kalau dia gimana matinya Tuhan? Ayat 22, Yesus bilang gini. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, it's none of your business. Tetapi kamu, ikutlah aku. Males gak digituin sama Tuhan Yesus? Bukan urusanmu. It's none of your business. Yang penting kamu ikut aku. Yang penting kamu do what I want for you. Yang penting kamu do my will. Kehendakku. Urusan dia, urusan aku sama dia. Bukan urusan kamu. Tapi apakah itu membatalkan rencana Tuhan atas Petrus? Kasih karunia tetap. Yesus gak jadi, ya ribet lu mah, gak usah jadi gembalain domba-domba dah. Deh Andreas aja, Andreas kalem, diem anaknya, gak banyak ngomong. Nah, tidak membatalkan kasih karunia-Nya Tuhan atas Petrus. Dia tetap pilih Petrus, dia tetap mengasihi Petrus, dia tetap mencurahkan rohnya yang kudus kepada Petrus. Dan mau pada momen Pentakosta, Petrus berdiri, 3.000 orang diselamatkan. Dan tidak membatalkan rencananya Tuhan atas Petrus. Dia tetap martir dan karena martirnya pemberitaan tentang nama Tuhan kita terima sampai hari ini. Amin. Jalan kita ya jalan kita Pak, jalanmu ya jalanmu Bu. Jangan banding-bandingin sama jalan orang lain. Orang lain punya berkatnya sendiri, kita juga punya berkatnya sendiri. Kita tuh sibuk sirik sama orang lain, kita tuh gak tahu loh ada orang lain yang sirik sama kita loh. Kita sibuk ngeliatin orang lain, enak ya. Tapi ada orang yang ngelihat hidup kita, enak ya dia. Bahagia ya dia. Kita sibuk ngeliatin berkat orang lain, kita lupa ngitung berkat kita sendiri. Padahal lagu zaman dulu bilang gini, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yang suruh hitung berkat Tuhan, bukan berkat orang yang kita hitungin. Apa yang Tuhan kasih sama kita, hitung. Makanya Mazmur Daud 103 bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ngapain ngitungin berkat orang? Udah kita ngitungin berkat orang gak jadi milik kita lagi. Ya kan? Kalau kita sibuk ngitungin berkat dia terus dalam 3 hari berkatnya dia jadi milik kita, mah ayo dah kita hitungin berkatnya Elon Musk gitu. Kita hitungin Taylor Swift baru nikah tuh di Madison Square. Lah gak jadi berkat kita juga. Kadang orang dunia lebih fair loh. Kadang orang dunia tuh lebih benar-benar menghidupi bilang berkat rezeki orang masing-masing. Dan mereka kadang lebih menghidupi itu daripada orang-orang Kristen. Kita sibuk ngitungin berkat orang. Segitu deh, ujung-ujungnya apa? Kita jadi berpikir Tuhan menahan berkatnya dari kita. Kita berpikir Tuhan gak adil. Kok dia diberkatin saya enggak? Akhirnya kita sulit mengucap syukur. Kita gak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. 4 hal yang perlu kita remove dari diri kita supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, selalu mengeluh. Jangan ngeluh. Start being thankful. Mulailah mengucap syukur. Yang kedua, merasa layak. Enggak,
kita gak ada yang layak. Tapi kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Yang ketiga, suka menghakimi. Suka julid, negatifan sama orang. Yang keempat, suka membanding-bandingkan. Kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Saya ajak saudara untuk mengingat semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mengingat bagaimana dia menolongmu. Mengingat bagaimana dia menyertaimu lewatin api. Mengingat bagaimana dia menyembuhkanmu. Mengingat bagaimana engkau sampai di hari ini. Semua hanya karena kebaikannya Tuhan. Karena dia setia dalam hidup. Sama-sama kita naikkan pujian ini yuk.